Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pika Dwi Aryani dengan NIM 25002243 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Saya akan mempresentasikan video singkat mengenai mata kuliah komunikasi organisasi. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan bahas topik yang sangat penting bagi kelangsungan dan kesuksesan setiap organisasi, yaitu komunikasi publik dalam organisasi. Nah, di era informasi saat ini, kemampuan sebuah organisasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, tepat sasaran, dan konsisten bukan hanya soal reputasi, tetapi juga soal kepercayaan, efektivitas, dan hubungan dengan publik. Nah, komunikasi publik yang baik dapat membangun citra positif, memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam presentasi ini, saya akan bahas pengertian komunikasi publik, tujuan komunikasi publik, pentingnya komunikasi publik, tipe komunikasi publik, serta bagaimana memanfaatkan komunikasi publik dalam organisasi. Nah, yang pertama, pengertian komunikasi publik. Komunikasi publik dalam organisasi adalah proses menyampaikan informasi, pesan, atau gagasan dari organisasi kepada publik atau pihak luar dengan tujuan membangun hubungan yang baik, memperkuat citra, dan mempengaruhi persepsi publik. Nah, dengan kata lain, komunikasi publik bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi juga merupakan strategi organisasi untuk mengelola hubungan dengan audiens eksternal seperti pelanggan, media, masyarakat, pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya. Adapun tujuan komunikasi publik dalam organisasi. Yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas. Nah, tujuan ini berarti organisasi ingin memberikan pesan atau informasi kepada publik dengan cara yang mudah dipahami, sehingga audiens tahu apa yang dilakukan organisasi, produk atau layanan yang ditawarkan, serta kebijakan atau program yang dijalankan. Contohnya, pengumuman jadwal kegiatan atau informasi produk baru. Yang kedua, membangun citra positif organisasi. Nah, tujuan ini adalah agar masyarakat memiliki kesan baik tentang organisasi. Nah, dengan komunikasi yang tepat, organisasi dapat memperlihatkan nilai, prestasi, atau kontribusinya sehingga reputasi organisasi semakin baik. Contohnya, publikasi kegiatan sosial atau keberhasilan proyek organisasi. Yang ketiga, menjalin hubungan yang harmonis. Nah, organisasi tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga membangun interaksi yang baik dan saling percaya dengan publik, media, atau pihak lain. Nah, hubungan yang harmonis membuat komunikasi lebih lancar dan kerjasama lebih mudah. Contohnya, berdialog dengan komunitas atau menanggapi pertanyaan pelanggan dengan cepat. Yang keempat, mendapatkan dukungan publik. Nah, komunikasi publik yang efektif dapat mendorong masyarakat untuk mendukung kegiatan, program, atau tujuan organisasi. Nah, dukungan ini bisa berupa partisipasi, rekomendasi, atau penerimaan terhadap kebijakan organisasi. Contohnya, kampanye sosial untuk mengajak masyarakat ikut program lingkungan. Yang kelima, mencegah kesalahpahaman. Nah, dengan komunikasi yang baik, organisasi dapat mengurangi resiko salah tafsir atau informasi yang salah. Nah, hal ini penting agar publik memahami maksud organisasi dengan benar dan tidak menimbulkan konflik. Contohnya, menjelaskan prosedur baru secara jelas agar tidak ada kebingungan di masyarakat. Adapun kepentingan komunikasi publik dalam organisasi. Yang pertama, membangun citra dan kepercayaan. Nah, komunikasi publik membantu organisasi menunjukkan kelebihan, nilai, dan prestasinya, sehingga masyarakat memiliki kesan positif dan percaya pada organisasi. Yang kedua, menyampaikan informasi dengan jelas.
Nah, organisasi dapat memberikan pesan atau informasi yang mudah dipahami agar masyarakat tahu apa yang sedang dilakukan organisasi dan tidak bingung. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Nah, komunikasi publik membuat organisasi tetap dekat dan harmonis dengan masyarakat, sehingga hubungan berjalan lancar dan saling menguntungkan. Yang keempat, menghadapi masalah. Nah, ketika ada konflik atau krisis, komunikasi publik membantu organisasi menjelaskan situasi yang tepat agar kesalahpahaman dapat diminimalkan dan reputasi tetap terjaga. Yang kelima, mengajak partisipasi dan dukungan. Nah, dengan komunikasi yang efektif, organisasi dapat memotivasi masyarakat atau pihak lain untuk ikut serta dalam kegiatan, program, atau mendukung tujuan organisasi. Adapun tipe komunikasi publik dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi internal. Nah, komunikasi ini terjadi di dalam organisasi antara anggota, departemen, atau tim. Nah, tujuannya agar informasi, instruksi, dan kebijakan organisasi tersampaikan dengan jelas sehingga kerjasama lancar. Contohnya seperti rapat internal, email karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, komunikasi eksternal. Nah, komunikasi ini ditujukan kepada pihak di luar organisasi seperti masyarakat, pelanggan, pemerintah, atau mitra kerja. Nah, tujuannya untuk membangun citra organisasi, menjalin hubungan baik, dan menyampaikan informasi penting. Contohnya seperti siaran pers, media sosial resmi organisasi, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi massa. Nah, komunikasi ini menggunakan media massa untuk menyampaikan pesan ke banyak orang sekaligus. Tujuannya agar informasi dapat diterima luas oleh publik dengan cepat. Contohnya iklan televisi, artikel koran, kampanye media sosial yang menjangkau banyak orang. Adapun cara memanfaatkan komunikasi publik dalam organisasi. Yang pertama, menentukan tujuan komunikasi. Nah, sebelum menyampaikan pesan, organisasi harus jelas tentang apa yang ingin dicapai. Misalnya, membangun citra, memberikan informasi, atau mengajak dukungan publik. Contohnya, menetapkan tujuan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang kedua, menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik. Nah, pesan harus mudah dimengerti dan menarik perhatian publik, sehingga mereka mau membaca, mendengar, dan memperhatikan informasi yang disampaikan. Contohnya, membuat konten media sosial yang singkat, jelas, dan visual menarik. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai media. Nah, organisasi bisa menggunakan berbagai saluran komunikasi agar pesan sampai ke berbagai audiens secara efektif, baik cetak, digital, atau tatap muka. Contohnya kombinasi email, website, poster, dan media sosial. Yang keempat, mendengarkan tanggapan publik. Nah, organisasi harus menerima masukan, pertanyaan, atau kritik dari publik agar komunikasi lebih efektif dan hubungan tetap harmonis. Contohnya, survei kepuasan pelanggan atau komentar di media sosial. Yang kelima, membangun hubungan dan kepercayaan. Nah, komunikasi publik juga digunakan untuk membangun hubungan jangka panjang dan kepercayaan publik, sehingga organisasi dikenal positif dan dipercaya masyarakat. Contohnya, transparansi informasi dan rutin melaporkan kegiatan organisasi kepada publik. Nah, kesimpulan dari komunikasi publik dalam organisasi ini adalah komunikasi publik dalam organisasi merupakan proses menyampaikan informasi dan pesan dari organisasi kepada publik untuk membangun citra positif, kepercayaan, dan hubungan yang harmonis. Nah, dengan komunikasi publik yang efektif, organisasi dapat menyampaikan informasi dengan jelas, menghadapi masalah, mendapatkan dukungan, serta mengajak partisipasi masyarakat. Pemanfaatan media yang tepat,
penyampaian pesan yang menarik, dan mendengarkan tanggapan publik menjadi kunci keberhasilan komunikasi publik. Singkatnya, komunikasi publik adalah jembatan antara organisasi dan masyarakat yang mendukung kesuksesan dan reputasi organisasi. Demikian presentasi singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.